2/3 Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar, 2/3 Indonesia adalah air, sepertiganya daratan. Yang tadi itu adalah Presiden kita Bapak Joko Widodo yang membahas tentang Indonesia memiliki wilayah 2/3-nya adalah air. Karena itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Indonesia sebagai negara maritim, kepulauan, dan agraris, dan pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Baik, coba kalian perhatikan peta Indonesia ini. Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau, mulai dari pulau yang besar hingga pulau yang terkecil. Pulau yang besar dimiliki Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Jumlah pulau di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2017 yang dirilis tahun 2018, baik yang besar maupun yang kecil, mencapai 16.000. Pulau terbanyak terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah mencapai 4.108 pulau. Jumlah pulau di Indonesia tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat di tahun 2016, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504, artinya Indonesia kehilangan 1.448 pulau. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki banyak pulau. Karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Perhatikan peta. Kita akan mempelajari tentang luas wilayah Indonesia. Perhatikan peta yang berwarna hijau, yaitu wilayah daratan, yang berwarna hijau keputih-putihan, yaitu wilayah lautan di antara pulau-pulau, yang berwarna biru, yaitu wilayah lautan eksklusif. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km persegi, yang terdiri dari 2,1 juta daratan, 2,25 juta km persegi lautan, dan 2,55 juta km persegi zona ekonomi eksklusif atau yang biasa kita sebut ZEE. 2/3 Indonesia disebut sebagai perairan, sedangkan 1/3 Indonesia adalah disebut sebagai wilayah daratan. Maka, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautan lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Perhatikan, Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu garis imajiner yang berada di tengah-tengah belahan bumi dan membagi bumi secara horizontal. Nah, ini pasti Indonesia di garis khatulistiwa. Karena terletak di garis khatulistiwa, Indonesia menjadi negara tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan karena itu pula Indonesia menjadi negara yang subur. Tanah yang subur di negara itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti menanam padi, menanam kelapa sawit, menanam ubi-ubian, menanam kopi, dan menanam yang lain-lain. Nah, karena itulah Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Nah, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim ternyata memberi dampak bagi pengembangan kehidupan, ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi di Indonesia. Bidang ekonomi. Pengaruh di bidang ekonomi, munculnya aktivitas ekonomi, penangkapan ikan dan profesi nelayan, pertambangan, minyak bumi, pariwisata, serta kegiatan ekonomi lainnya. Sosial budaya. Pengaruh di bidang sosial budaya negara kepulauan ini ternyata memunculkan banyak suku dari pulau-pulau yang berbeda-beda. Suku yang berbeda ini melahirkan budaya yang berbeda-beda pula, mulai dari keragaman pakaian adat, rumah adat, tarian adat, adat istiadat, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah komunikasi. Pengaruh dalam bidang komunikasi yaitu jika dahulu kita berkomunikasi antar pulau menggunakan surat atau masih ada aktivitas surat menyurat, maka kini sudah menggunakan gadget atau handphone dengan komunikasi yang lebih canggih dan inovatif maupun variatif. Kemudian yang keempat, transportasi. Pengaruh terhadap transportasi
yaitu jika dahulu untuk kepulauan tertentu masih menggunakan kapal layar bertenaga angin, maka saat ini kita menggunakan kapal laut bertenaga mesin dan bensin. Karena keberadaan kapal laut mendorong pembangunan pelabuhan, antara lain pelabuhan di kota Makassar yang bernama Pelabuhan Soekarno-Hatta. Tak hanya transportasi laut, tapi ada juga transportasi udara yang ikut berkembang dengan munculnya pesawat. Keberadaan pesawat ini ternyata mendorong pembangunan bandara. Tidak hanya transportasi laut dan udara saja, tapi pemerintah saat ini sudah menggunakan proyek jalan tol yang berada di atas laut.